Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita baca doa dulu kepada Ananda Aman. Silakan untuk mempersiapkan kawan-kawan beserta pimpin doa bersama ya. Nah, dipersilakan. Istaizu fasallimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud du'a. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Oh, Masya Allah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang hari ini yang tidak hadir? Ada semua ya? Insya Allah hadir. Mungkin ada beberapa orang yang tidak hadir, mungkin berhalangan. Maka untuk itu kita absen dulu sebelum kita mulai belajar. Ahmad Rizki hadir. Amelia Ramadhani hadir. Andra Firmansyah, sehat Andra Firmansyah? Alhamdulillah sehat. Ica Fadila, sehat Ica? Udah sarapan? Oh, udah, alhamdulillah. Apa sarapan tadi? Mie? Oh. Kak Isa Ling, sehat? Alhamdulillah. Khalisa, adik sehat? Alhamdulillah. Dikta, sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada saudara kita. Amin. Amin. Raja Aman, sehat Raja Aman? Alhamdulillah, semakin ganteng ya tiap pagi, Masya Allah. Tri Suci Sutiawati, sehat Trisut? Alhamdulillah sehat walafiat. Berarti ada satu orang ya yang tidak masuk, yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kawan kita, saudaramu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ananda sekalian, dalam pertemuan kali ini kita kembali dipertemukan Allah dalam pelajaran fikih. Maka pada pagi hari ini kita akan mencoba belajar masalah fikih, yang mana fikih ini salah satu pelajaran yang penting. Apalagi kita yang beragama Islam. Kalau beragama Islam itu ada syariat yang harus dijalankan, yaitu yang kita kenal di dalam pelajaran kita yaitu fikih. Karena di dalam fikih itu banyak yang harus kita pelajari seperti muamalah, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar di kesempatan kali ini, Ananda akan Bapak suruh untuk menengok gambar nanti yang akan Bapak terapkan di papan tulis. Mudah-mudahan nanti Ananda bisa mencermati gambar satu persatu. Nanti setelah gambar dicermati, maka oleh karena nanti setelah itu Ananda akan Bapak tanya apa yang Ananda bisa pahami dari foto yang nanti Bapak tampilkan. Dah siap? Esti dah siap Esti? Alhamdulillah dah siap. Aman siap man? Ya kita mulai. Baik, kita tengok di depan. Dah baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu masalah konsep fikih dalam konsep fikih dalam Islam. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ananda sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Cermati ini. Nanti ambil pena, bikin di buku kertas, dicatat apa permasalahan yang muncul dari foto yang Ananda tengok. Nanti baru Ananda sampaikan nanti ketika kita diskusi. Paham Tom? Baik. Setelah ini kita akan tengok materi kita. Konsep fikih dalam konsep fikih dalam Islam. Maka dalam Islam itu kita ada mempunyai aturan tertentu, ya, aturan tertentu, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah.
Maka di dalam Islam para ulama menyepakati bahwa di dalam syariat supaya terarah maka ada mata pelajaran yang kita pelajari di madrasah yaitu pelajaran fikih. Maka di dalam fikih maka kita tengok apa itu fikih. Ya, kita harus memahami apa itu fikih. Nanti kata orang fikih pula kata awak. Apa yang dimaksud fikih itu kita tidak paham. Maka kita tengok sekarang anak-anak sekalian bahwa yang dimaksud dengan fikih itu ada ditengok dari dua segi pengertian. Yang pertama ada dari segi bahasa, yang kedua dari segi Yang sekarang dari segi bahasa, fikih itu adalah bentukan dari kata fikhun. Fikhun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Jadi fikhum artinya adalah pemahaman. Jadi secara bahasa itu memahami pemahaman kita tentang agama, pemahaman kita tentang syariat di dalam Islam. Itulah fikih yang artinya secara bahasa. Paham Tom? Baik. Yang kedua, kita tengok secara istilah. Para ulama fikih mendefinisikan fikih itu sebagai sebuah kumpulan hukum amalia yang disyariatkan di dalam agama Islam. Jadi kumpulan syariat yang ada di dalam Islam yang dijadikan sebagai acuan kita dalam beribadah. Jadi kumpulan di dalam fikih. Jadi itu pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah. Jadi ketika kita pelajari fikih yang kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana kita memahami apa itu fikih. Apa itu fikih? Oke, secara pengertian sudah bisa dipahami ya. Apa itu fikih secara bahasa? Secara bahasa artinya adalah apa? Pemahaman. Sedangkan menurut istilah secara garis besar menurut ulama adalah kumpulan hukuman amalia yang disyariatkan dalam agama Islam. Oke. Sekarang kita tengok ruang lingkup pembahasan fikih. Jadi ada ruang lingkup pembahasan fikih. Kalau bahasa tadi pemahaman. Kalau menurut istilah itu adalah bahwa kumpulan daripada hukum-hukum syariat. Sekarang kita tengok ruang lingkup dari pembahasan fikih. Yang pertama, fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Seperti pembahasan tentang sholat, puasa, zakat, dan itu kan hubungan kita dengan hablu minal, hubungan kita dengan Allah. Maka itu disebut dengan fikih ibadah. Setiap hubungan kita dengan Allah, ibadah, itu disebut dengan fikih ibadah. Yang di dalamnya ada masalah sholat, puasa, zakat, haji. Ini disebut dengan fikih ibadah. Yang kedua, ada fikih yang membahas mengenai interaksi hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar manusia. Atau disebut dengan istilah muamalah. Muamalah. Pembahasan yang dibahas dalam fikih muamalah seperti perdagangan, sewa menyewa, hutang piutang, perkawinan, dan lain sebagainya. Maka secara garis besar, ruang lingkup dari fikih itu adalah yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. Fikih ibadah itu berhubungan kita dengan fikih muamalah itu adalah hubungan kita sesama manusia. Bisa dipahami? Maka dari foto yang Bapak tampilkan tadi, ada foto orang yang sedang jualan, itu fikih muamalah. Ada gambar Ka'bah, itu fikih ibadah. Karena haji itu termasuk ibadah hubungan kita dengan Allah. Paham tuh?
Fahimna. Oke. Baik. Sekarang kita tengok sumber hukum fikih dalam Islam. Ya, setelah kita mengetahui ruang lingkup, sekarang sumber hukum fikih dalam Islam. Sumber hukum fikih itu secara garis besar ada dua. Yang pertama Al-Qur'an. Apa yang disebut dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kalamu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Apabila dibaca berpaham, maka sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum, berfungsi sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dunia dan akhir. Dalam mempelajari Al-Quran tidak cukup jika hanya dibaca saja, tetapi butuh aksi dalam memahaminya. Maka Al-Quran jangan dijadikan sebagai penghias saja, tetapi dijadikan sebagai pedoman hidup, mengatur seluruh kehidupan kita. Itulah Al-Quran. Kalam Allah yang dijadikan sebagai sumber utama. Maka kita di dunia selaku umat Islam, sumber hukum pertama kita ada Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ada semuanya. Ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, sesuai dengan ruang lingkup daripada ilmu fikih. Ibadah, masalah haji ada dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Walillahin nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Masalah zakat, aqimis shalah wa atuz zakah. Masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Itu contoh masalah ibadah. Kalau masalah muamalah, apa contoh dalam Al-Quran? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya tolong menolong. Inilah jadi sumber hukum fikih yang pertama adalah Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril lebih kurang 14,5 abad yang lalu. Jadi sampai akhirat besok Al-Quran itu menjadi acuan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Paham tuh? Al-Quran. Yang berikutnya, fungsi hukum di dalam Islam itu, ya fungsi hukum di dalam fikih. Yang kedua adalah as-sunnah atau disebut juga dengan hadis. Fungsi sunnah sebagai bayan, penjelas yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah apabila kita tidak mendapati hukum dari suatu permasalahan dalam nas Al-Quran, maka kita merujuk kepada as-sunnah dan wajib mengamalkan dengan syarat benar bersumber dari ucapan Nabi Muhammad. Maka hadis itu atau sunnah itu dapat digolong menjadi tiga. Ada namanya hadis kauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Kauliyah itu adalah segala perkataan Yang kedua fi'liyah, segala perbuatan Kemudian takririyah adalah ketetapan Nabi. Inilah menjadi sumber. Apabila ada nas di dalam Al-Quran yang tidak jelas, maka dijelaskanlah oleh sunnah atau hadis Nabi. Paham tuh? Paham. Nah, lingkup fikih, kemudian sumber hukum fikih. Maka Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti silakan bahas materi kita pada hari ini. Mulai dari pengertian fikih, kemudian ruang lingkup fikih, kemudian sumber hukum fikih. Nanti kita munculkan materi yang kalian diskusikan satu kelompok. Sudah itu kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 dan seterusnya bertanya. Baik, sekarang silakan putar mejanya dan bagi kelompok. Yang pertama, silakan ngadap ke belakang. Baim, ngadap ke belakang. 4 kelompok. Oke. Yang 3 ini jadi satu kelompok aja. Kalian di sini, angkat kursinya. Aman sama si Rafli. Gitu. Sini, angkat kursinya.
Bawa sini kursinya. Angkat kursinya. Kalian pindah ke depan. Pindah ke depan. Kemudian Ica sama Ella ngadap ke belakang. Kelompoknya. Tentang ruang lingkup fikih, kemudian tentang dasar hukum fikih. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Dipersilakan. Sekarang kita minta pertanyaan dari masing-masing kelompok dan kelompok yang lain yang bisa menjawab nanti silakan tunjuk tangan. Baik, kita anggap saja dari kelompok Baim, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan yang di belakang kelompok 4. Baik, kelompok 1 yang pengen bertanya silakan. Ada yang Apa yang kamu ketahui tentang hubungan manusia dengan Allah? Silakan, kelompok mana yang bisa jawab? Kelompok 3, silakan Bunga. Dengan penciptanya. Baik, jawaban yang bagus, kita kasih A+. Masalah. Dan juga tadi jawaban dari kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 1 dijawab oleh kelompok 2 tentang ruang lingkup daripada fikih. Dijawab oleh kelompok 2 tadi oleh si Rapli mengatakannya, silakan. Baik, silakan Baim. Apa-apa saja yang menjadi ruang lingkup fikih? Kelompok berapa yang bisa jawab? Kelompok 2 bisa jawab? Ya, silakan kelompok 2. Rapli. Ruang lingkup fikih ada 3. Yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yang kedua hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga hubungan manusia dan lingkungannya. Jadi ada 3. Nanti kita kumpulkan lagi ya. Jadi ada pertanyaan yang pertama tadi ruang lingkup fikih, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan. Itu setelah dikembangkan. Baik. Kelompok 3. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan manusia dengan Allah? Silakan, kelompok mana yang bisa jawab? Kelompok 3, silakan Bunga. Dengan penciptanya. Baik, jawaban yang bagus, kita kasih A+. Masalah. Dan terima kasih. Dan semua materi kita ini sudah Ananda sekalian sudah bahas satu persatu. Maka oleh karena itu di minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang sejarah fikih. Sejarah fikih mulai dari nanti masa kota Mekah, masa Nabi, kemudian masa sahabat di pertemuan berikutnya. Baik, untuk sebagai kesimpulan kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, bahwa kesimpulannya adalah bahwa ruang lingkup daripada fikih itu adalah pertama hablu minan nas, hablu minallah, kemudian dengan lingkungan. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ananda sekalian, berhubung waktu kita sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacakan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.